Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufik serta ridhonya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di acara ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik dalam menegakkan kejujuran, amanah dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya berdiri di hadapan Anda semua untuk menyampaikan sebuah pidato dengan tema Integritas Birokrasi Menuju Indonesia Emas 2045 melalui lensa syariah dengan subtema Membangun aparatur yang amanah dan berakhlak sebagai pilar birokrasi berintegritas. Saudara-saudara sekalian, kita tentu sepakat bahwa salah satu tantangan terbesar bangsa ini bukan hanya pada sumber daya alam atau kemajuan teknologi, melainkan pada moralitas dan integritas birokrasi. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi atau IPK 2024 yang dirilis oleh Transparency International, Indonesia hanya memperoleh skor 34 dari 100. Menempati peringkat 115 dari 180 negara. Angka ini menunjukkan bahwa birokrasi kita masih menghadapi masalah serius dalam hal integritas dan pelayanan publik. Di sisi lain, negara-negara seperti Finlandia dan Denmark yang tidak menggunakan sistem syariat Islam sekalipun mampu mencapai skor di atas 80. Mengapa bisa demikian? Karena mereka menanamkan nilai kejujuran, akuntabilitas, dan keadilan sejak dini, baik dalam sekolah maupun sistem rekrutmen aparatur negara. Sedangkan di negeri kita, tak jarang kita mendengar cerita tentang anak muda yang di sekolahnya dikenal suka bolos, tidak disiplin, bahkan bermasalah secara moral. Namun entah bagaimana bisa diterima menjadi aparat. Ya, mungkin bisa jadi karena faktor uang dan orang dalam. Entahlah, wallahu a'lam. Hadirin sekalian, bagaimana kita bisa berharap pelayanan publik yang bersih jika aparatur yang mengelolanya lahir dari proses yang kotor? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza dhiyat amanatu fantadiris sa'ah, qala idza wusidal amr ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah." Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini jelas menggambarkan bahwa keberhasilan birokrasi tergantung pada siapa yang dipercaya memegang jabatan di dalamnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran terbaik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini adalah dasar syar'i tentang pentingnya amanah dan keadilan dalam birokrasi. Saudara-saudara, untuk mewujudkan birokrasi yang berintegritas menuju Indonesia Emas 2045, pemerintah harus berani mereformasi sistem rekrutmen aparatur sipil negara atau ASN. Jangan lagi hanya menilai kemampuan kognitif semata, tapi juga uji karakter, moral, dan spiritualitas calon aparat. Pemerintah bisa meniru sistem seleksi pada negara-negara maju seperti Jepang atau Korea Selatan, di mana integritas dan disiplin
diuji melalui background check yang ketat, serta masa magang panjang untuk menguji loyalitas terhadap publik, bukan terhadap atasan. Lebih menarik lagi, beberapa negara Islam seperti Uni Emirat Arab mulai menerapkan Islamic Leadership Framework dalam birokrasi yang menjadikan nilai-nilai syariat seperti adil, ihsan itu sebagai ukuran kinerja pegawai. Sementara di Indonesia, seharusnya nilai-nilai ini bisa diintegrasikan melalui prinsip ASN, yaitu berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Namun nilai-nilai ini perlu diperkuat dengan dimensi akhlak secara syariat, yaitu tunduk kepada Allah, jujur dalam niat, dan bersih dari suap serta kepentingan pribadi. Hadirin yang saya hormati, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara sudah jelas menegaskan bahwa ASN harus menjadi pelaksana kebijakan publik yang profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik. Sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan sudah menekankan prinsip good governance, yakni pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Namun nilai-nilai ini tidak akan berarti tanpa nilai-nilai spiritual yang hidup di dalam hati para aparat. Maka solusinya tidak cukup hanya dengan reformasi sistem, tapi juga reformasi jiwa. Calon aparat bukan hanya diuji seberapa cepat mereka menjawab soal, tapi seberapa kuat mereka menolak suap, seberapa jujur mereka mengakui kesalahan, dan seberapa besar tanggung jawab mereka terhadap amanah rakyat. Teman-teman sekalian, Indonesia Emas 2045 bukan hanya cita-cita pembangunan ekonomi, tapi juga cita-cita pembangunan moral. Kita tidak akan menjadi bangsa emas jika birokrasi kita masih berkarat. Maka, mari kita ubah mindset kita menjadi aparat bukan untuk mencari kekuasaan, melainkan untuk mengabdi. Jadilah aparatur yang berilmu seperti Umar bin Khattab, jujur seperti Abu Bakar, dan adil seperti Rasulullah SAW. Ingatlah firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Karena itu, mari kita tingkatkan iman, ilmu, dan akhlak agar kita bisa menjadi pilar birokrasi yang amanah, profesional, dan berintegritas. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menutup dengan pesan motivasi. Bangunlah integritasmu sebelum kau bangun karirmu, karena jabatan akan sirna, tapi nama baik akan kekal selamanya. Lebih baik menjadi aparat kecil namun jujur daripada pejabat besar yang hidupnya penuh tipu muslihat. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah menjadikan kita semua insan yang amanah dan menjadi bagian dari pilar birokrasi yang bersih, berakhlak, dan berlandaskan syariat Islam. Demikian saya, Wasiatul Adawiyah, mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.